Intinya sih sebenarnya semuanya tentang konsumen, kita fokus sama konsumen, kira-kira apa yang konsumen mau kita coba bisa provide, dan harapannya itu akan jadi solusi lah buat konsumen, memudahkan dalam proses transaksi dan juga membeli susu Modarmi. Sudah ada dalam program dan promo-promonya udah kita siapkan, dari mulai harga coret, dari mulai bundling, atau buy one get one, diskon 50%. Apapun skema-skemanya sudah kita siapkan. Jadi kalau nanti ada kolaborasi yang ingin dijalankan atau promo yang ingin kita jalankan, kita tinggal tembakin aja di bulan ini jalanin ini, bulan ini jalanin itu. Nah, itu adalah jenis-jenis pemasaran yang bisa kalian lakukan dengan memberikan pilihan khusus untuk calon pembeli agar tergoda mau check out produk-produk yang sudah kita pilihkan. Soal itu pintar sekali, menurut aku langkah yang sangat pintar ketika kita lihat kecenderungan pasar sendiri membelinya tipe apa, berapa banyak jumlah yang biasanya per satu username nih beli nih biasa berapa banyak, itu kita bisa membaca kan sebenarnya, dan itu ada ya lengkap ya di dashboard sendiri. Penting banget karena promo sendiri meningkatkan visibilitas kita di aplikasi gitu ya. Kita jadi terlihat, mudah ditemukan, dan punya penawaran menarik, dan itu fungsi dari promosi kan. Bikin konsumen tertarik dengan apa yang sebenarnya kita coba tawarkan gitu. Jadi penting banget punya promo dan ikut iklan bahkan gitu ya, beriklan gitu di aplikasi, di GoFood-nya sendiri. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat 2022 ke 2025 itu paling cuma 3 tahun. Yes. Tapi masif sekali loh. Yes, dan selama 3 tahun terakhir di luar juga momentumnya pas, kita juga bertumbuh kurang lebih 100 outlet ya, 100 gubuk ya. Masih bareng sama aku Soraya Hilmi, dan kalian masih menyaksikan podcast Ngopi Ngobrol Pintar bersama GoFood. Masih bareng-bareng sama Mas Taufal dari Susu Mbok Darmi. Sekarang kita masuk sedikit ke online karena ini salah satu daring ini yang cukup membesarkan nama dari Susu Mbok Darmi sendiri. Perbedaan sebelum dan setelah bergabung melakukan penjualan di GoFood sendiri, apa yang dirasakan? Yang pertama pasti secara level of awareness ya dari market gitu, karena kita tahu kita berangkat dari Bogor yang full offline sebenarnya, terus masuk ke daerah Jakarta yang mungkin secara market mobilisasinya juga tinggi. Betul. Gitu ya, dan online behaviornya juga cukup tinggi. Dari situ sangat signifikan sekali level of awareness kita dilihat dari keterimaan produk-produk kita, peningkatan sales kita secara offline maupun online di Jakarta. Gitu, dengan meningkatkan visibilitas di toko online gitu ya, itu juga berdampak pada peningkatan transaksi dan juga penjualannya kita gitu. Dan berarti dengan sekarang semakin mudahnya juga diakses nih pembelian secara daring, peningkatan itu terjadi cukup signifikan dari penjualan sendiri. Dapat dirasakan sejak 2012. Gabungnya itu ketika di GoFood di tahun berapa? Aku lupa detailnya, tapi kita mulai optimasikan itu dari tahun 2022. Kita benar-benar optimasikan secara budget, mungkin secara pertumbuhan yang eksponensial tuh start dari 2022. Kita set up bannernya, kita set up semua detail menunya, foto menunya juga kita percantik gitu ya untuk bisa meningkatkan attraction dari market. Kemudian juga pricingnya kita sesuaikan sama buying power dari target market itu. Kemudian juga promo-promo kita unlock gitu, campaign juga kita ikuti. Dan juga semua optimasi hal-hal yang kita perlu optimasikan di dalam toko tuh kita maksimalkan gitu satu persatu. Dan itu berdampak signifikan terhadap visibility dan juga transaksi penjualan yang terjadi. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat 2022 ke 2025 itu paling cuma 3 tahun. Yes. Tapi masif sekali loh. Yes, dan selama 3 tahun terakhir di luar juga momentumnya pas, kita juga bertumbuh kurang lebih 100 outlet ya, 100 gubuk ya. Wow. Gitu. Jadi terakhir tuh di 2036 kalau nggak salah ya, sekarang menuju 136 itu. Tepuk tangan dulu guys. Jadi berkat bergabung dengan GoFood secara daring berkembang menjadi lebih luas lagi, gubuknya jadi sampai 100 tadi peningkatan dan penambahannya juga. Dan yang paling pasti adalah ketika awal mau memutuskan masuk menjadi partner GoFood sendiri, tidak ada kayak konsep coba-coba dulu aja ding, ya nginjek nih dingin nggak ya airnya, nggak seperti itu. Mereka langsung dikonsepin. Betul. Dikonsepin mau unlock semua promo-promonya, jenis-jenis promo, pemetaannya lagi kembali ya sama ya, karena memang sejak awal sudah ada tim strategis yang memang solid gitu kan ya, yang sesuai sama visi dan misi perusahaan sendiri, sehingga hanya dalam 3 tahun bisa secepat itu perkembangannya. Nah biasanya nih ketika sudah mulai
ayo kumpul-kumpul nih tiap bulan lah ya katakanlah tiap bulan. Diskusinya seperti apa untuk pemilihan produk promo-promonya sendiri? Oke, tapi mungkin tadi kalau ngobrolin pertumbuhan yang 3 tahun ini bahkan dari kami sudah merasakan di 1 tahun pertama. Jadi Bahkan langsung di 1 satu tahun tahun pertama, pertama. baru pertama kali di tahun 2023 Susumo Darmi dan GoFood berkolaborasi pasang e-campaign. Kita juga pertama kalinya dapat banner Videotron Iya. di Semanggi waktu itu. Wow. Terus juga cukup viral, dapetin views dari satu video aja, kita punya 10 video kalau nggak salah. Dari satu video aja udah menjangkau 1,5 juta impression pada saat itu. Dan videonya running di Semanggi, dan itu juga jadi salah satu pencapaian awal gitu ya ke tim internal untuk bisa lebih serius lagi dan juga optimalin. Makanya kalau lihat kesini-sini budget iklan selalu meningkat, dan itu juga akan berdampak sama kita di penjualan di online-nya gitu. Karena sudah merasakan di tahun pertama pun Betul. gagap gembita geger dua gitu kan ya, berasa sekali di tahun Betul. pertama. Nah ini nih berarti kita mau pengen colong sedikit aja konsep yang biasa dilakukan ketika sudah ayo kita ngumpul nih, kita ada rapat untuk membahas promosi-promosi apa yang mau kita libatkan lewat aplikasi GoFood sendiri. Nah biasanya seperti apa simulasinya itu? Biasanya simulasinya pasti kita lihat kebutuhan market, berapa basket size-nya, berapa daya belinya gitu ya. Kita relevansikan dengan itu, kemudian harapannya dari promo-promo yang berjalan kita juga submit biasanya. Aku mau jalanin promo ini ya, begini, totalnya begini, dan semua pencapaian kita selalu kolaborasikan sih dengan tim-tim GoFood untuk bisa capai penjualan yang sesuai gitu, karena secara performance yang sudah berjalan dan kolaborasi yang sudah berjalan, kita selalu happy dengan hasilnya. Dan juga dari mulai akuisisi market baru, reaktif market-market yang lama, itu juga selalu berhasil dengan penentuan promo-promo yang berjalan gitu ya, yang selalu kita submit gitu ya di setiap tanggal berapa, 15 ya? Setiap 15 betul bulan sekali. ya, di tanggal Setiap 15 nih. Betul, itu untuk bulan berikutnya. Jadi harapannya dan setiap periodenya kita selalu ikut sih, selalu pasti join sih. Selalu ada, pokoknya sudah masuk dalam program ya. Sudah ada dalam program, dan promo-promonya udah kita siapkan dari mulai harga coret, dari mulai bundling, lalu buy one get one, diskon 50%. Apapun skema-skemanya sudah kita siapkan. Jadi kalau nanti ada kolaborasi yang ingin dijalankan atau promo yang ingin kita jalankan, kita tinggal tembakin aja di bulan ini jalanin ini, bulan ini jalanin itu. Nah, ini Gitu. mewakili teman-teman yang memiliki bisnis serupa yang kategori produknya itu tidak terlalu kompleks. Kalau yang kayak misalkan nasi ayam apa itu kan kompleks tuh, menunya Betul. macam-macam. Kalau ini kan sederhana sekali, hanya bermain di rasa-rasa saja, cuma tidak kompleks. Caranya nih milih apa nih promosi yang unik kan? Kalau orang-orang ada yang ini gratis nasi ayam, gratis es teh. Kalau ini kan kayak gimana cara mengkonsepkan untuk mereka semua yang memiliki bisnis yang serupa, yang barang-barang yang dijual itu tidak terlalu kompleks. Oke, karena secara varian juga cuma satu gitu ya, susu gitu ya, Iya, kategorinya susu, ya, dengan berbagai biar unik varian promosinya rasa. nih kayak gimana nih yang dipilih? Biasanya dari dashboard GoFood kan kita dapetin tuh berapa perilakunya gitu ya, belanjanya Betul. berapa banyak. Oh kita tahu nih satu transaksinya Susumo Darmi itu dihasilkan dari 3 cup. Oh berarti rata-rata 3 cup. Oh 3 cupnya belinya apa aja ya kombinasinya. Itu pun kita bedah gitu. Dari semua transaksi yang terjadi, apa saja sih sebenarnya kombinasi-kombinasi produknya. Nah kombinasi-kombinasi itulah yang kita buatkan sebagai paket. Let's say paket cucu kesayangan atau paket apa yang sebenarnya paket ini tujuannya untuk mempermudah cucu kesayangan sendiri untuk memilih kan. Gitu, apalagi kalau belum masuk promo nih, biar dapat promo gimana. Dan kita berikan produk-produk itu ya, kombinasi-kombinasi produk yang memudahkan. Jadi nggak usah pikir kita taruh di bagian atas, klik itu promonya bisa dipakai, dan juga delivery ordernya bisa dipakai, dan semuanya itu jadi memudahkan waktu order. Apalagi kan kalau di kantor biasanya ayo mau pesan apa, pilih satu-satu. Nah itu mengakomodir bundling itu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari target market kita di aplikasi online, khususnya di GoFood. Tapi pinter loh, benar-benar mengoptimalisasikan kehadiran dashboardnya sendiri itu. Betul. Karena masih kadang-kadang belum banyak yang explore nih. Padahal ada banyak hal yang kalian bisa explore. Itu pinter sekali, menurut aku langkah yang sangat pintar ketika kita lihat kecenderungan pasar sendiri membelinya tipe apa, berapa banyak jumlah yang biasanya per satu username nih beli nih biasa berapa banyak. Itu kita bisa membaca kan sebenarnya. Betul. Dan itu ada ya, lengkap ya, Lengkap. di dashboard sendiri. Nih kalau teman-teman yang belum tahu cara mengaksesnya, mungkin dikasih tahu deh tampilan layoutnya sendiri. Kalau masuk dari menu homepage-nya itu, Waduh,
Nggak hafal ya? Aku kasih tahu ya di Ya, sini ya, bisa boleh dimunculin di ya, sini kan ya? bisa. Jadi kalau teman-teman buka untuk akun yang memang sudah terdaftar menjadi partner GoFood, kalau teman-teman buka di homepage-nya sendiri, dashboard itu bagian yang nanti ada pilihannya macam-macam. Yang utama menu bla 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 pilihan promo. Kalau kalian tipe dagangannya nggak kompleks gitu, yang sederhana seperti susu Mbok Darmi, kalian bisa melakukan sistem bundling. Kita kasih suggestion aja ya ke mereka Yes. ya. Bisa promo yang bundling atau mungkin buy one get one atau potongan coret Bet itu wajib ya. Orang kalau Wajib. ngelihat coret dikit bahwa itu cuma coretnya beda 2.000 juga tetap wah lumayan nih. Betul. Biasanya seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis pemasaran yang bisa kalian lakukan dengan memberikan pilihan khusus untuk calon pembeli agar tergoda mau check out produk-produk yang sudah kita pilihkan. Dan kalau mau tematik biasanya gitu juga nggak setiap Betul. bulan promonya dilakukan? Itu ya kalau yang tematik misalkan kemarin di Ramadan gitu ya, kita juga sisipkan menu kurma Oh, gitu ya, ada yang menarik. Ataupun mungkin yang untuk anak-anak kita juga punya varian Darmi Regal, itu yang juga relevan sama target marketnya. Intinya sih sebenarnya semuanya tentang konsumen, kita fokus sama konsumen, kira-kira apa yang konsumen mau kita coba bisa provide, dan harapannya itu akan jadi solusi lah buat konsumen, memudahkan dalam proses transaksi dan juga membeli susu Mbok Darmi. Dan biar terlihat inovatif juga menurut Yes. saya ya. Jadi kalau ada jadi nggak hanya melulu seperti itu aja tampilan dari kita menyebutnya apa sih homepage-nya lah ya Homepage-nya, dagangnya itu di mana kalau kita tidak terlalu punya banyak opsi ya tadi itu tidak terlalu kompleks, namun kalau kita bermain dengan cukup pintar dengan promo-promo yang sudah kita pilih tadi akan terlihat tampilannya menarik nih homepage dari dagangan kita lah. Dan mengapa nih teman-teman pengen kita push banget terutama para partner GoFood di sini untuk mengikuti promo dan juga iklan. Seberapa penting sih promonya itu untuk usaha kalian? Penting banget karena promo sendiri meningkatkan visibilitas kita di Betul. aplikasi gitu ya. Kita jadi terlihat, mudah ditemukan dan punya penawaran menarik, dan itu fungsi dari promosi kan. Bikin konsumen tertarik dengan apa yang sebenarnya kita coba tawarkan gitu. Jadi penting banget punya promo dan ikut iklan bahkan gitu ya, beriklan gitu di aplikasi, di GoFood-nya sendiri, itu penting banget untuk bisa meningkatkan visibilitas dari tokonya. Dan sayang kalau udah bikin promo, udah bikin produk-produk yang menarik dan enak, new product launching, tapi tidak dipromosikan, tidak diberikan penawaran yang menarik gitu ya. Sayang banget akhirnya kita cuman bisa ngambil kesimpulan, ya produknya nggak oke. Padahal sebenarnya yang salah mungkin cara berkomunikasinya belum dioptimalkan gitu ya. Channel-channelnya dari tadi tokonya, deskripsinya, mungkin pricing pointnya, kemudian juga visibilitas di outletnya, termasuk juga yang beriklan gitu. Itu aku sangat mendorong sekali sih buat partner-partner GoFood untuk bisa beriklan juga, karena dampaknya cukup signifikan khususnya untuk susu Mbok Darmi. Dan gak cuma beriklan aja, jadi kita di sini pengen ngajak teman-teman sekalian kita rangkul nih, biar teman-teman dapat ilmunya. Karena kebanyakan nih beberapa yang memiliki bisnis ini kan masih independen sendiri, belum punya Yes. tim yang kuat, belum punya tim yang besar. Jadi langsung berkecil hati, udahlah sosial media aku gak kreatif, bikin unggahan postingan aku bingung. Jadi balik ke individunya masing-masing. Kalau sudah menyaksikan ini sejak awal, pasti ada poin-poin yang bisa diambil yang sebenarnya bisa diaplikasikan sendiri. Betul. Tanpa perlu harus tim yang rame-rame ya. Betul. Sesederhana mengambil kualitas foto yang bagus aja. Betul. Untuk tampilan di menu itu berpengaruh ya Mas Berpengaruh Noval ya. signifikan. Jadi gak cuma promo dan iklan, hal-hal lain yang bisa dilakukan juga sama teman-teman untuk mengoptimalisasikan merek dagangnya. Nah, ada tips apa lagi nih buat para partner GoFood yang tengah menyaksikan sekarang, yang pengen lebih eksplor lebih dalam lagi kemampuan media sosialnya mereka, namun sifatnya masih skala kecil ya Mas? Mungkin yang paling penting juga untuk bisa update info terkini juga bisa di YouTube-nya Partner GoFood, komunitas Partner GoFood di Kompak. Itu kita juga sering banget brainstorm di internal gitu ya, untuk cari tahu update dan juga gimana caranya untuk bisa relevan. Betul. Gitu ya, untuk bisa relevan sama target marketnya, apa yang dilakukan sama kompetitor, itu harapannya bisa kita lakukan juga. Dan kita banyak belajar dari video-video yang sudah diupload. Saya juga kalau beli, kalau nggak dijelasin saya nggak mau. Beneran, karena kadang-kadang yang difoto nggak sesuai sama deskripsi dan hasilnya jadinya kecewa juga kan. Gitu. Jadi detail-detail itu sebenarnya yang kadang-kadang dilupakan ataupun dikesampingkan, padahal itu poin-poin pendukung untuk bisa meningkatkan transaksi dan juga penjualannya gitu di setiap tokonya teman-teman. Di tahun 2025 ini kita bikin movement, satu campaign hashtag jadi lebih baik. Mungkin
perjalanannya bakal panjang gitu ya. Tapi kita harus percaya bahwa setiap rencana yang kita coba rencanakan, setiap rencana yang kita rencanakan itu pasti punya manfaat dan juga dampak positif buat kita gitu sih.